Setelah si Chen berkata kalau orang yang harus meminta maaf adalah orang yang ada di depannya itu, ia pun lalu teringat kenangan lama setelah melihat orang yang melemparkan bola tersebut, dan di waktu itu, terlihat si Chen sedang dibuli oleh pria tersebut dan teman-temannya, dan pada saat ia sedang ditenggelamkan kepalanya oleh pria tersebut, Ma Long yang melihat itu yang ketakutan pun hanya bisa terdiam dan meminta gerombolan itu untuk menghentikan tindakan mereka. Namun, pria tersebut berkata, kalau dia melakukan tindakan itu semata-mata hanya untuk membantu si Chen, agar ia bisa dengan cepat untuk awakening. Pada saat pria itu dan teman-temannya terus menenggelamkan si Chen, pria itu dan teman-temannya malah menikmati pembulian yang sedang mereka lakukan. Dan pada saat si Chen akan kehilangan kesadarannya, dia dan teman-temannya pun berhenti dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ma Long yang menghampiri si Chen pun lalu berteriak dan menanyakan keadaannya, dan si Chen yang terduduk lesu karena tindakan pembulian tersebut, samar-samar dia berkata, kenapa mereka tidak pernah melepaskan dia dan temannya itu. Dan pria yang membuli si Chen mendengar perkataannya itu, dia pun mengurungkan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, dan berkata kepada teman-temannya untuk memberikan pelajaran kepada mereka berdua. Kembali ke waktu si Chen yang dengan tegas berkata, kalau yang harus meminta maaf adalah pria tersebut, pria itu yang terlihat marah pun dengan teman-temannya berjalan menghampiri si Chen sambil memperlihatkan kemampuannya, dan diketahui, dia bernama Gong Cheng, yang memiliki kemampuan Flower Warrior dengan tingkatan rank E. Diketahui, Gong Cheng hanyalah pria yang berani membuli orang lemah hanya karena kakaknya adalah presiden Dewan Pengawas Siswa Terkuat. Namun nyatanya, kemampuan yang dimiliki Gong Cheng tidaklah terlalu hebat, dan kejadian perselisihan mereka yang terjadi di depan orang-orang banyak, hal itu pun membuat perhatian dari orang-orang di sekitar mereka. Dan sebagian dari mereka yang menonton perselisihan tersebut, mereka berkata kalau si Chen tidak akan bisa terselamatkan lagi, karena dengan kemampuannya yang sangat payah, dia akan dihajar habis-habisan oleh Gong Cheng di tempat tersebut. Setelah Gong Cheng tepat berada di depannya si Chen, dengan marah Gong Cheng berkata, apa yang sudah si Chen katakan barusan terhadap dirinya, dan dengan tenang, si Chen membalasnya dengan mengatakan, kalau Gong Cheng jangan pernah lagi untuk mengganggu dia dan temannya mulai di detik itu. Gong Cheng yang marah dengan omongan dari si Chen pun mencoba untuk memberikan pelajaran dengan cara memukulnya. Namun sebelum serangan itu mengenainya, dengan santai si Chen memukul tangan dari Gong Cheng yang ia gunakan untuk menyerangnya. Sehingga, Gong Cheng yang terkena pukulan tersebut pun mundur sambil merasakan kesakitan dari tangan kanannya itu. Yang hal tersebut membuat orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut pun terlihat terkejut, karena menurut mereka yang mereka ketahui kalau si Chen belum sama sekali awakening, bisa dengan mudahnya membalas pukulan dari Gong Cheng. Gong Cheng yang merasa marah karena si Chen berani memukulnya pun mulai menggunakan kemampuan yang ia miliki. Dan di sisi si Chen, dia yang sudah mendapatkan kemampuan assassin bertipe lightning pun lalu menggunakan kemampuan tersebut untuk mengetesnya, dan setelah berganti menggunakan kemampuannya itu, hal itu pun membuat Ma Long terlihat terkejut, karena tanpa sepengetahuannya, si Chen ternyata sudah awakening. Dengan menyuruh Gong Cheng untuk maju menyerangnya seakan-akan si Chen sedang meremehkannya, Gong Cheng yang terpancing pun lalu menggunakan kemampuannya yang bernama Indestructible Demon Armor, dan dengan tubuhnya serta tangannya yang seperti dilapisi oleh armor batu yang meruncing, Gong Cheng pun langsung bergerak ke arah si Chen untuk melancarkan serangannya itu. Sebelum Gong Cheng mendekat dan melancarkan serangannya, si Chen yang bergerak dengan sangat cepat, dia pun terlebih dahulu menghampiri Gong Cheng dan langsung mendaratkan pukulan yang tepat mengarah ke wajahnya itu. Sehingga, Gong Cheng yang terkena serangan tersebut pun terlempar jauh ke belakang. Yang hal tersebut membuat orang-orang yang melihat itu pun terkejut. Karena hanya dengan satu serangan saja, si Chen dengan mudah menjatuhkan Gong Cheng yang mereka anggap lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Di sisi Gong Cheng, dia yang merasa terhina oleh si Chen pun lalu menyuruh teman-temannya atau mungkin para bawahannya untuk menyerang si Chen.
Namun, bawahannya itu merasa sangat ketakutan, karena ketika melihat si Chen yang akan ia lawan, bukanlah sesosok manusia, melainkan sesosok demon yang haus dengan darah mangsanya. Karena para bawahannya tidak bisa diandalkan sama sekali, Gong Cheng pun mencoba menyerang si Chen seorang diri, dan pada saat akan melancarkan pukulannya dengan menggunakan tangan kirinya itu, si Chen dengan mudah bisa menghalau serangan tersebut dengan cara meraih tangan yang digunakan Gong Cheng untuk menyerangnya. Dan setelah meremasnya sambil mengumpulkan kekuatan di tangan kirinya untuk menyerang balik, Gong Cheng yang tak bisa berbuat apa-apa karena merasa sakit akibat cengkeraman tersebut, dia pun hanya bisa pasrah dan menerima serangan beruntun dari si Chen. Dan dengan serangan terakhir dengan tamparan yang kuat tepat di mukanya Gong Cheng. Gong Cheng yang menerima serangan tersebut pun terhempas ke dinding di belakang para bawahannya, yang hal itu pun membuat Gong Cheng tak berdaya sama sekali. Sementara temannya yang terduduk karena terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh si Chen, di sisi si Chen, dia yang melihat ke panel statnya pun lalu berkata dalam hatinya, kalau sekarang dia bisa sedikit menyimpulkan secara kasar dengan apa yang telah ia ketahui. Pertama, sama seperti sebelumnya, dirinya bisa berganti ke bentuk elektrik assassin kapanpun yang ia inginkan. Dan kedua, meskipun level sistemnya masih level 1, seperti dugaannya, bentuk biasanya sudah cukup untuk melawan awakening level bawah, yang artinya kelasnya yang sekarang lebih tinggi daripada rank E. Namun meski begitu, kelasnya itu masihlah belum jelas sama sekali. Si Chen yang merasa kalau masih ada satu masalah dari pencapaian panel statnya itu. Meski dia berhasil mengalahkan Gong Cheng dalam pertarungan tersebut, panel statnya itu sama sekali tidak menampilkan perubahan sama sekali. Dan si Chen yang merasa kalau dengan cara bisa ia pakai di kehidupannya yang dulu bisa mengubah perubahan statnya itu, dia pun lalu menciptakan sebuah belati dari teknik lightningnya, dan pada saat ia berjalan menghampiri Gong Cheng yang sudah tidak berdaya, Ma Long selaku temannya serta orang-orang yang sedang melihat tindakannya itu, mereka pun terlihat mulai merasa panik, karena mereka berpikir, kalau si Chen akan membunuh Gong Chen di tempat tersebut, dan pemikiran mereka pun sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh si Chen. Karena ia anggap, untuk mendapatkan XP agar bisa menaikkan statnya itu, dia harus membunuh mangsanya tersebut. Mengira kalau si Chen akan membunuh Gong Cheng di tempat tersebut, tak berselang lama seorang gadis pun datang dan mengingatkan si Chen kalau di tempatnya sekarang adalah wilayah sekolah yang mempunyai peraturan ketat, dan meski Gong Cheng yang pertama kali berbuat salah kepada si Chen, tapi hukuman yang akan dilakukan oleh si Chen menurutnya terlalu berlebihan. Dan diketahui, gadis itu bernama Ling Yu, yang menjabat sebagai wakil presiden dari Dewan Pengawas Siswa. Setelah Ling Yu sambil tersenyum berkata kalau Gong Cheng tidak akan berani lagi membuat masalah kepada si Chen pun lalu melepaskan cengkeramannya, dan si Chen yang melihat ke arah Ling Yu, dia pun bertanya-tanya, apakah Dewan Pengawas Siswa benar-benar akan ikut campur dan melindungi Gong Cheng? Walaupun sebenarnya ia tidak berencana melakukan apapun terhadap Gong Cheng. Namun jika orang seperti Gong Cheng dibiarkan terus seperti itu, si Chen beranggapan kalau dia cuma akan terus mengganggu orang-orang yang ia anggap lemah dibandingkan dengan dirinya. Di sisi para bawahan Gong Cheng yang sedang bersembunyi di balik tembok, karena ketakutan pun berkata, kalau ekspresi yang diperlihatkan oleh si Chen sangatlah menakutkan. Dan setelah melihat kemampuannya itu, mereka berdua pun berkata, kalau mereka tidak akan pernah lagi untuk mengganggu si Chen dan orang-orang yang ada di dekatnya. Dan di sisi Ling Yu, sambil melihat ke arah si Chen yang meninggalkan tempat tersebut, dia pun tersenyum, seolah-olah menandakan, kalau dia mulai tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh si Chen. Hari pun sudah berganti malam. Di dalam ruangan asrama si Chen dan Ma Long, terlihat Ma Long sedang menceritakan kejadian di siang hari kepada teman sekamar mereka yang lain. Meski ia sudah menceritakan semuanya tentang si Chen yang berhasil mengalahkan Gong Cheng dengan menggunakan kemampuan Lightning Assassin,
Temannya itu yang bernama Xiang Zuo yang mempunyai kemampuan necklace mage dengan peringkat rank E pun hanya meresponnya dengan santai, dan kemudian mengingatkan Ma Long, jika si Chen sekuat itu, apakah dia masih harus untuk berlari seperti apa yang dikatakan Ma Long tersebut? Karena kalau jika emang benar soal omongan Ma Long itu, tidak mungkin seorang awakening masih membutuhkan latihan fisik dasar seperti yang dikatakan oleh Ma Long tersebut. Teman sekamarnya yang lain yang bernama Xiang Yu dengan kemampuan Flower Chanter dengan peringkat rank E. Dia yang mendengar perkataan Ma Long pun berkata, kalau kepala Ma Long sepertinya sudah semakin parah saja. Dan di sisi Xiang Zuo yang tidak percaya sama sekali dengan perkataan Ma Long tersebut, dia pun menjelaskan hal yang penting di antara mereka berempat. Kalau faktanya mereka ditempatkan satu kamar di tempat tersebut, itu karena ranking mereka berada di 4 terbawah, dan dirinya yang berada di peringkat keempat dari bawah yang mengartikan kalau dirinya adalah nomor 1 di kamar tersebut, dan sebagai satu-satunya kelas combat necklace mage di ruangan itu. Xiang Zuo berkata kepada Ma Long untuk menghormatinya, karena Ma Long dan si Chen yang ia anggap sebagai seorang sampah, dia beranggapan kalau mereka berdua hanya bisa menjadi support saja bagi dirinya. Dia yang menyombongkan dirinya dengan cara memperlihatkan otot tangannya, dia berkata kalau si Chen yang ia anggap bocah dengan kemampuan yang sangat lemah, mustahil menjadi seorang awakening bertipe lightning assassin, dan Xiang Zuo yang merasa kalau dia mulai bertambah kuat, dia beranggapan kalau dia mungkin bisa bergabung ke klub para awakening. Dan sementara di sisi Xiang Yu yang tidak menghiraukan obrolan teman-temannya itu, dia berkata kalau di esok hari tepat di tes final rank sebelum evaluasi kelulusan, apa yang sudah dikatakan oleh Ma Long akan terlihat jelas. Apakah omongannya itu sebuah fakta, atau mungkin itu adalah sebuah kebohongan belaka. Di tempat lain yang terdapat training Demon Lair berperingkat E, muncullah seorang pria yang diikuti oleh Ling Yu, dan ternyata, itu adalah Gong Ting selaku Presiden Dewan Pengawas Siswa, serta juga saudara dari Gong Cheng yang dihajar oleh si Chen di beberapa waktu yang lalu. Setelah berkata kepada para bawahannya kalau latihan yang sedang ia lakukan akan ia akhiri, sebelum meninggalkan tempat tersebut, Gong Ting yang melihat saudaranya di sisi lain yang sudah babak belur pun lalu berkata apa yang sedang saudaranya itu lakukan di tempat tersebut, dan Gong Cheng yang terlihat marah pun berkata kepada saudaranya itu, jika kakaknya tidak mengurus masalah yang ia hadapi, Gong Cheng berkata kalau dia tidak akan bisa tidur dengan tenang. Dan melihat si Chen yang sudah mempermalukan dirinya selaku adik Gong Ting di depan banyak orang, Gong Cheng berkata kalau si Chen sudah jelas tidak menaruh hormat kepada kakaknya itu. Dan karena perkataan adiknya itu, dia pun menyetujuinya kemudian berkata, kalau dia akan menanganinya untuk adiknya tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, di sebuah ruangan terlihat Gong Ting dan Ling Yu sedang sarapan di hari tersebut, dan di waktu itu, Ling Yu lalu bertanya kepada Gong Ting, apa yang akan Gong Ting rencanakan untuk menangani masalah adiknya tersebut, dan Gong Ting pun berkata, kalau itu hanya masalah sepele saja. Namun terlepas dari itu, Gong Ting yang sedikit penasaran tentang pria yang menghajar adiknya itu, dia pun bertanya seberapa kuatkah si Cheng menurut Ling Yu, dan Ling Yu pun berkata, mengingat kekuatan dan ranking semua orang di sekolah mereka kurang dari 10 orang di seluruh sekolah yang mencapai rank D, ditambah Gong Ting sudah merekrut semuanya ke dalam klub di bawah naungannya, dengan para awakening yang lain yang tidak punya kesempatan untuk mengakses Demon Lair untuk meningkatkan kekuatan dan rank mereka seperti Gong Ting. Ling Yu berkata kalau si Chen hanyalah awakening biasa saja. Namun di balik ucapannya itu, tersilat kebohongan sedang Ling Yu sembunyikan dari Gong Ting. Di sisi lain tepatnya di lapangan olahraga sekolah, terlihat si Chen sedang berlari untuk melatih fisiknya sambil membawa beban seberat 100 kg di punggungnya itu. Ditambah dengan guyuran hujan yang sangat deras membasahi sekujur tubuhnya itu. Dengan latihan tersebut, si Chen mencoba untuk meningkatkan kualitas fisiknya, karena hanya dengan tubuh yang kuat yang dimiliki oleh seorang awakening,
seorang awakening bisa memanfaatkan dan melepaskan kekuatan kelas yang ekstrim. Namun meski begitu, latihan yang ia lakukan masihlah jauh dari cukup untuk memperoleh pencapaiannya itu. Pada tahun 2160, Demon King Urat meninggalkan Demon Lair dan turun ke dunia manusia. Dalam waktu singkat, dia membantai manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Di waktu tersebut, satu-satunya keluarga si Chen yaitu adiknya, dia mati karena invasi Demon King tersebut. Dan juga karena Demon King Urat itu yang membuka Gate of Hell yang mengakibatkan Demon King yang lain memasuki dunia manusia. Hal itu pun mengakibatkan awalnya kehancuran total bagi umat manusia. Untuk mencegah hal itu, si Chen pun berencana untuk menyelesaikan tujuan pertamanya dengan sempurna, yaitu membunuh Demon King Urat sebagai awal dari semua kehancuran. Dan dengan waktu yang masih tersisa selama 3 tahun sebelum Demon King pertama itu muncul, dengan kuatnya kekuatan yang dimiliki oleh Demon King pertama, si Chen bertekad untuk secepat mungkin meningkatkan kekuatannya itu. Tak berselang lama, sebuah panggilan pun datang. Dan setelah melihat panggilan itu dari adiknya yang diketahui dia bernama Xiao Yun, setelah mengangkat panggilan itu, adiknya pun meminta maaf kepada kakaknya yang terus meneleponnya, karena ia sedang mengikuti kompetisi dan tidak bisa mengangkat panggilan dari kakaknya tersebut. Kemudian, Xiao Yun lalu menyampaikan sesuatu hal kepada si Chen, jika dirinya memenangkan kompetisi itu dan mendapatkan hadiahnya. Xiao Yun berkata kalau masalah sewa akan bisa terselesaikan. Di waktu si Chen mendengarkan perkataan dan suara dari adiknya itu, dia pun teringat di masa-masa penuh kehancuran di kehidupannya yang dulu. Di waktu itu, si Chen tanpa henti terus berdoa dan meminta bisakah semuanya dimulai dari awal lagi. Dan sekarang setelah ia kembali lagi dan mendapatkan kesempatan untuk merubah nasib bagi umat manusia, meskipun dirinya harus membayar dengan semua yang ia miliki, meskipun jika dirinya harus jatuh ke neraka yang tanpa ujung, si Chen berkata kalau dia akan mengorbankan semuanya demi melihat adiknya bahagia. Setelah panggilan itu sudah berakhir, si Chen yang tak punya waktu untuk bermalas-malasan pun melanjutkan latihannya, dan setelah menghabiskan 8 jam berlatih dan kembali ke asramanya, si Chen pun lalu membersihkan diri sebelum ia mengistirahatkan tubuhnya itu. Dan di waktu tersebut, si Chen merasa kalau dia sudah sedikit beradaptasi dengan tubuh yang belum mempunyai kekuatan yang besar seperti di kehidupannya yang dulu. Dan meski kekuatan fisiknya masihlah lemah, di umurnya yang masih muda, si Chen merasa kalau dia akan bisa melampaui kekuatan dari tubuh sebelum ia regresi. Setelah selesai mandi, si Chen lalu mencoba memikirkan masalah paling penting untuk dirinya itu agar bisa masuk ke Demon Lair untuk menaikkan levelnya tersebut. Karena kalau dirinya tidak mempunyai kekuasaan atau uang yang sangat banyak, dirinya tidak bisa memasuki Demon Lair tersebut yang sudah dimonopoli oleh guild-guild besar. Dan pada saat ia sedang memikirkan bagaimana cara ia bisa melawan monster serta apa kegunaan dari kemampuan Power of Gluttony yang ia dapatkan, pada saat ia tertidur lelap, setelah sistem booting dari sistem kemampuan Gluttony itu sudah terisi penuh, si Chen pun terbangun di sebuah tempat yang belum diketahui. Dan si Chen yang berhasil mendarat di tempat tersebut dan melihat sebuah menara besar di depannya itu, dia pun kebingungan dan bertanya-tanya, tempat apa yang sudah ia masuki itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.